yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini bertindak sebagai pangisi kultum akan disampaikan oleh Bapak Haji Arif Baliman dari Parang Gresik Selatan. Sedangkan hasil sedekah dari Bapak Ibu sekalian pada malam hari kemarin berjumlah 5.987.000 rupiah. Mudah-mudahan amal dari Bapak Ibu menjadikan pahala kita semua. Allahumma amin. Untuk Bapak Arif Baliman dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf untuk Pak Arif Baliman absen, mungkin digantikan oleh Bapak Haji Eko Abisartoko. Monggo Pak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan, dan malam hari ini malam ke-24. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya yang terakhir. Ibu bapak yang kami hormati, saya tadinya sudah senang karena tidak disebut gitu, karena jatah saya kemarin. Tapi saya coba mengingat-ingat ya, mungkin ya kita selama ini menjalankan puasa gitu kan, karena ada perintah ya di surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang pertama kita disebut adalah yang beriman. Sebenarnya kalau kita pengertian iman itu yang pertama ya berarti iman kepada Allah ya. Yang kedua iman kepada malaikat, ada 6 ya. Iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir ada takdir. Dan salah satu iman itu adalah panggilan bagi kita semua. Kalau kita menjalankan puasa, itu salah satunya adalah salah satu orang-orang yang beriman. Kemudian ada 5 hal yang disebut dengan Islam. Iman, Islam, rukun Islam ada 5 ya. Yang pertama kita syahadat, yang kedua kita sholat,
yang ketiga kita zakat, yang keempat puasa, dan terakhir ibadah haji bagi yang mampu. Rukun Islam kemarin dari Ustadz yang kita dengar bersama bahwa alhamdulillah kalau Bapak Ibu sudah sempat menjalankan haji gitu ya, atau umroh, itu suatu kesempatan yang langka dan itu merupakan panggilan. Bagi yang belum, itu saya kira kemarin sudah ada amalan. Dan dulu saya juga pernah menyampaikan pada waktu Nabi itu pulang ke rumah bertemu dengan Aisyah. Kemudian Aisyah diberitahu bahwa sebelum kamu tidur, bisakah kamu mengkhatamkan Al-Quran, bisakah kamu naik haji? Nah, kira-kira itu. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, mana mungkin dalam satu malam saya bisa menjalankan itu. Jadi yaitu dengan kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu seolah-olah kita itu mengkhatamkan Al-Quran. Nah, untuk ya, jadi kita diberi kemudahan seperti itu. Kemudian dengan mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu setara dengan fadilah menjalankan ibadah haji pada waktu tawaf di Mekah. Jadi syahadat sudah ya, syahadat sudah, sholat sudah, zakat insya Allah nanti di akhir atau di akhir Ramadan ini bandingkan menjalankan zakat, puasa sedang tidak zakat, ya haji insya Allah. Pahala-pahala seperti itu Islam. Kemudian ihsan, saya teringat apa itu ihsan. Ada yang mendefinisikan semua ibadah yang apabila kamu seolah-olah bisa dilihat oleh Allah, kamu bisa melihat oleh Allah. Seandainya tidak bisa, maka kamu harus bisa merasakan bahwa kamu sedang dilihat oleh Allah. Ya, jadi mungkin bagi Pak Mul itu di rumah sendirian gitu ya, kalau menjalankan ibadah puasa nggak ada yang tahu kalau minum gitu ya, nah, gitu ya. Tapi karena iman gitu ya, tetap menjalankan puasa walaupun beliau ini kalau kemarin tidak mendengar ceramahnya Ustadz, itu beliau azan dulu baru minum ya. Kemarin sudah dibujuki minum dulu Pak biar suaranya lantang ya, gitu. Jadi karena imannya itu walaupun kurang 1 detik ya, Pak Mul itu masih menunggu. Jadi kita termasuk yang menunggu Pak Mul untuk menjalankan berbuka puasa. Walaupun perintahnya segeralah berbuka ya, gitu ya. Walaupun kurang 1 detik tetap kita sabar. Kemudian saya akan mencoba menambahkan sedikit kisah berkait dengan ihsan ya. Jadi pada waktu zaman Khalifah Umar itu, beliau pada saat menjadi khalifah itu, dia itu ingin menyerap aspirasi masyarakatnya. Sampailah ada suatu cerita masyhur ya. Jadi beliau ketemu seorang penggembala domba gitu ya, yang mungkin saya dialognya saya visualisasikan ya. Sedang apa Mas gitu ya, kira-kira ini saya sedang menggembala kambing atau menggembala domba. Banyak sekali dombanya ya, milik panjenengan kah? Jadi Umar masih menyapa seorang pengembala itu, bukan, ini milik majikan saya. Kira-kira jumlahnya berapa? Saya tidak tahu ya. Majikanmu tahu tidak? Juga majikan saya juga tidak tahu, apalagi majikan saya yang saya saja yang setiap hari bertemu menggembala kambing tidak tahu jumlahnya. Kemudian Khalifah Umar merayu gitulah. Ini kamu kalau seandainya kambingnya saya beli atau dombanya saya beli, kemudian uangnya untuk kamu, bagaimana? Tidak tuan, nah gitu ya. Kemudian kan majikan kamu tidak tahu gitu ya. Tidak, walaupun majikan saya tidak tahu, tapi Allah yang menyaksikan semuanya.
Jadi betapa takjubnya Umar, Khalifah Umar, mendengar perkataan seorang pengembala yang jujur seperti itu. Kemudian Umar menyampaikan, mohon saya ketemu sama majikanku, ya. Sampai diantarkan kepada majikannya. Kemudian dengan negosiasi Umar ingin membeli budak atau pengembala domba itu. Dan setelah tawar-menawar, sampailah Umar sudah memerdekakan budak, silahkan kamu sudah merdeka, bebas untuk. Kemudian Umar juga membeli beberapa kambing dan diberikannya kepada pengembala tadi. Sampai pada suatu saat pengembala domba itu sadar siapa yang tadi menguji babinya. Itu tidak lain adalah Sayyidina atau Khalifah Umar. Itu karena keteguhan bahwa dia itu dilihat oleh Allah, dia takut ya dalam semua perbuatannya dilihat oleh Allah. Ini yang saya maksudkan. Salah satu adalah yang berkait dengan ihsan, ya. Ada kisah satu lagi yang mungkin di zaman Umar juga, yaitu pada saat dia itu Khalifah Umar itu sampai kepada ada satu rumah di mana ada satu janda dan anak gadis, ya. Kemudian ibunya menyampaikan, bagaimana kalau susu yang akan kita jual itu dicampur dengan air. Tapi anak gadis itu menyampaikan, jangan ibu, gitu ya. Walaupun Khalifah Umar tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Kalau kita mencampur seperti itu, jangan. Sampai suatu saat begitu mendengar percakapan seperti itu, Khalifah Umar menandai rumah, ya, ibu janda tadi dengan anak tadi. Kemudian dia kembali ke rumah, kemudian menawarkan kepada anaknya yang namanya Asif itu untuk menikahi, ya, seorang anak gadis yang penjual susu yang jujur tadi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa salah satu ihsan itu adalah ibadah, ya, ataupun perbuatan kita. Apabila kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah akan melihat kita. Mudah-mudahan dengan tindakan dan perbuatan kita selalu kita kontrol dengan Allah selalu melihat kita, insya Allah kebaikan akan selalu pada kita semua. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah, dan kalau ada kekurangannya itu dari saya sendiri. Saya akhiri, bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.